Masya Allah. Terima kasih. Pagi-pagi. Bagus banget suara kita saya. suara siapa? Enak aja Oh, udah Ustaz ngaku-ngaku deh. Nggak begini. Kenapa? Kalau lagu itu kan ada 3. Apa tuh? Nyanyinya siapa, terus liriknya apa, musiknya bagaimana. Betul. Iya. Jadi memang harus betul-betul seni bermain di situ. Makanya ceramah itu bukan hanya sekedar ucapan, tapi kadang syair pun jadi berupa Syiar. Masya Allah, tapi saya senang banget dengan liriknya. Bahwa ini kayaknya harapan semua orang ya. Kita ini penuh banyak dosa. Mudah-mudahan. Alhamdulillah, Padi mengaku banyak dosa ya. Iya, manusia Pak Ustadz, saya kan masih hidup Alhamdulillah. Pak Ustadz gak banyak dosa? Banyak juga sih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat. wabarakatuh. Alhamdulillah. Nah, satu lagi nih, bukan cuma Sophie Angel yang ada di sini, tapi ada Ada juga siapa? Edwin Kurniawan. Assalamualaikum Edwin. Waalaikumsalam. Kalau lihat bau beliau, bawahnya aku mau loncat-loncat aja. Bisa aja. Loncat-loncat ngapain? Kan dia pemain sinetron yang silat-silat Laga. itu. Laga. Oh, main laga. Sehat ya Win ya? Alhamdulillah. Kesibukan makin mantep aja nih kayaknya sekarang nih. Insyaallah. Alhamdulillah. Makasih banyak ya udah datang di Islam Itu Indah. Boleh duduk dulu, Sama-sama, silakan. terima kasih. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi dengan mereka. Tapi kita sapa dulu jemaah yang ada di rumah nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Seneng ya Bu ya. Ketemu lagi kita di Islam Itu Indah Bu. Seneng banget. Alhamdulillah Allah kasih kita sehat. Aduh, amin. Masya Allah. Sebelum kita nanti ngobrol-ngobrol lagi nih, saya mau ngobrol-ngobrol sama bintang tamu. Tapi saya mau ngobrol dulu sebelumnya sama ibu-ibu. Kenapa sih? Sebentar. Suka ucapannya sebelum. Kayaknya orang Karena saya tuh penasaran. seneng gitu loh. Kenapa? Coba saya mau tanya sama ibu-ibu Pak Ustadz ya. Ibu-ibu itu paling suka dijanjiin apa sama orang? Sekarang saya coba tanya dulu, saya pilih sebentar dari sebelah sini. Dari sebelah sini. Nih. Yang senyumnya manis banget. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Ibu paling seneng dijanjiin sama orang apa Bu? Kebahagiaan lah. Kebahagiaan. Ih, sama orang dijanjiin kebahagiaan. Bu, kalau sama suami boleh dijanjiin kebahagiaan. Sama orang dijanjiin kebahagiaan. Coba kita tanya sebelah sana sekarang, coba. Yang sebelah kanan. Yang spesifik Bu, yang pengennya yang spesifik. Kalau dijanjiin sama suami paling seneng dijanjiin apa Bu? Beliin hadiah kali ya. Hadiahnya apa? Mobil baru. Mobil baru. Wow, luar biasa. Nih sekarang kalau kita tanya sama si Edwin. Edwin, kalau Edwin suka janjiin istri apa? Janji uang. Uang. Uang bulanan. Itu mah kewajiban, bukan janji. Ini Itu orang kan salah parah satunya ya. kan? Salah satunya kan? Gak bisa begitu, itu namanya kewajiban. Yang namanya kewajiban itu gak boleh dijadiin janji. Itu mau udah wajib dikasih. Kalau janji-janji gini, Mah, bulan depan kalau aku ada rezeki jalan-jalan ke luar negeri gitu ya Bu ya. Tuh. Insyaallah. Ya, itu. Gimana sih ini? Kayaknya ketahuan banget gak romantis ya Bu ya. Janjiin istrinya Dia janji tidak bulan. pernah menjanjikan, tapi Bulanan. membuktikan. Wih, dibelain sama temennya. Insyaallah. Aku Masya belain Allah. dia. Coba. Laki-laki itu jarang menjanji, tapi membuktikan. Tapi kalau saya coba mau tanya sama cewek, tadi kan laki-laki jarang menjanji. Kalau cewek paling sering dijanjiin. Kalau Sophie paling sering dijanjiin Angie apa? Iya, ya macam-macam ya. Kalau paling suka sih dijanjin saya dibawain sesuatu apa kalau Sama habis Angie? pergi dari mana ya. Oh gitu, Misalnya Angie suka ke bawa-bawain. iya, aku minta, misalnya minta nih dibawain apa, nanti dijanjiin, oke nanti aku bawain ya, kayak gitu. Oh aja gitu ya. sih, Jadi, wah luar biasa. lebih ke dong apa nih. ya, janji sih enggak, cuman iya nanti dibawain ya, itu janji bukan ya? Iya. Bu, ngomong-ngomong masalah janji Bu. Janji itu manis ya Bu ya? Manis gak Bu janji itu Bu? Yang kenceng Bu, janji itu manis gak? Hari ini kita akan ngebahas itu. Janji itu manis. Sekarang kenapa banyak orang yang sering mengumbar janji manis demi mendapatkan sesuatu? Jangan-jangan cowok-cowok yang masih belum menikah janji-janji ada maunya Bu ya? Bener gak Bu? Setuju Bu ya? Tuh Pak Ustadz coba dijelaskan, silakan mau Haji izin. banyak pengalaman ya. Jamaah. Iya. Oh jamaah. Alhamdulillah. Orang yang suka menjanjikan sesuatu menandakan ketidakmampuan dia. Sampai-sampai dia harus menjanji. Dia belum mampu, sehingga hanya sekedar menjanji. Hati-hati,
semua janji akan ditagih. Ingat, janji merupakan utang. Mungkin yang menjanji sudah lupa, tapi yang dijanji sampai kiamat dia tidak bisa lupa. Maka jangan coba-coba menjanjikan sesuatu. Para pemimpin, penguasa, mencalonkan diri, kemudian menjanjikan, setelah naik lupa deh. Sebelum naik rajin baca ayat kursi, setelah dapat kursi hilang ayatnya. Hati-hati loh. Al-wa'du dainun, janji itu adalah utang, dan setiap utang akan ditunaikan. Dan ketika di hari kemudian tidak sampai meninggal, sampai mati dari kemudian dia tidak lunaskan utangnya, maka akan dibayar dengan amal kebaikannya. Karena dinar, dirham tidak berlaku di akhirat. Makanya persiapkan amal ibadahmu habis disebabkan karena janji yang diumbarkan. Ibu-ibu, termasuk yang di rumah, jangan selalu mengharap diberi, tapi apa salahnya engkau yang memberi. Tuh, Masya Tidak Allah salahnya nih. wanita memberi. Ustazah Oki sebagai istri, apa salahnya Ustazah Oki memberikan kepada suami? Is, luar biasa daripada dijanji-janjiin terus. Dijanji terus. Emang Ustaz Oki suka dijanjiin suaminya, enak aja. Ustazah Oki langsung diberi. Enggak, langsung diberi. Tuh, kok tahu sih? Tahu Ustaz suaminya. Enak aja. Lagian tahu banget deh, luar biasa nih buat laki-laki yang di rumah nih, yang di sini juga, yang suka berjanji sama wanita. Pengen tahu nggak hukumnya apa? Ibu-ibu mau tahu nggak? Jamaah yang di sini semuanya mau tahu nggak apa hukumnya? Setelah ini Ustazah Oki akan menjelaskan apa hukumnya bagi orang yang suka mengucap janji tapi sering tidak ditepati. Ih, jangan kemana-mana, tetap di Islam itu Indah. Jamaah. Oh, jamaah. Alhamdulillah. Kata-kata itu dihitung, diminta tak ku jawabnya. Kejujuran itu mulia, lebih mulia dari kata dusta. Lakukan apa yang kau katakan, katakan apa yang kau lakukan. Lakukan apa yang kau katakan, katakan apa yang kau lakukan. Lakukan apa yang kau katakan, katakan apa yang kau lakukan. Lakukan apa yang kau katakan, katakan apa yang kau lakukan. Dalam kehidupan kita senang sekali mengatakan janji ini, janji itu. Contoh yang paling sederhana sekali, seorang ibu, seorang ayah yang menjanjikan sesuatu terhadap anaknya. Nanti kalau kamu begini, ibu beliin kamu ini. Bentar-bentar jangan nangis, ibu cuma pergi sebentar saja, padahal perginya lama, pulangnya malam. Artinya dia adalah seorang pendusta kalau dia tidak menepati janji terhadap anaknya. Lihat, janji terhadap anak saja, kalau tidak ditepati, Rasulullah SAW mengatakan bahwa itu adalah orang yang berdusta. Kemudian contoh lagi yang tidak menepati janji, sering sekali para pria yang mendekati para wanita dan mengatakan, aku akan menikahimu. Ya Bu, pengalaman ya Bu ya, untuk anak-anak muda tuh. Untuk para remaja, para pemuda-pemudi yang ketika didekati oleh pria, si prianya minta ini, minta itu, tapi dijanjiin menikah, ketika ditagih-tagih nggak dinikah-nikahin juga. Ingkar janji, playboy di mana-mana ya. Hati-hati. Sesuatu digituin. Enggak, alhamdulillah. Apalagi ciri orang-orang yang tidak menepati janji, sering sekali ketika ada orang yang mengundang, padahal kita nggak bisa datang, tapi kita bilang insya Allah, padahal nggak niat datang. Ya, banget sering nggak? Sering Datang banget ya ke acaraku, iya insya Allah. Sering berkata seperti itu Bu. Itu namanya ingkar janji, karena kalau sudah mengatakan insya Allah artinya ibu akan datang. Insya Allah, dengan izin Allah. Kalau nggak bisa datang, bilang aja nggak bisa, bukan insya Allah. Jadi hati-hati, di Indonesia seringkali menggunakan insya Allah dan menggampangkan kata-kata insya Allah. Padahal dalam Quran, kalau kamu mau melakukan sesuatu untuk esok hari, maka katakan insya Allah. Artinya pasti dilakukan. Masalah iya atau enggak, nanti Allah yang mengatur ya. Kemudian,
Ketika kita berjanji di dalam surat Al-Isra ayat 34 disebutkan dan penuhilah janjimu itu. Ketika berjanji maka harus dipenuhi, termasuk juga kategori orang-orang yang senang berhutang. Hutang, minggu depan aku akan membayar hutangnya, itu janji. Bagaimana hukumannya? Bagaimana apabila orang-orang yang senantiasa berjanji tapi tidak ditepati? Siapakah itu? Itu adalah orang-orang munafik. Munafik kan ada 3 cirinya. Bila berkata dia berdusta, bila berjanji tidak ditepati, bila diberi amanah dia mengkhianati. Maka kategori orang-orang yang senantiasa tidak menepati janjinya adalah orang munafik dan tidak ada agama baginya. Karena janji itu adalah sesuatu yang baik. Kalau janji yang buruk melanggar syariat Allah tidak perlu ditepati. Seketika janji itu gugur. Tetap seorang ayah bagaimanapun kondisinya harus menafkahi si anak tersebut. Gitu. Dan ingat, kafarat penjanji yang tidak menepati, kembali lagi kafaratnya 3 hari berpuasa berturut-turut. Ih, Masya Allah. Jadi serem juga ya kalau masalah janji-janji ini. Hukumnya apa sih yang jelasnya janji ini kalau misal tanpa ditepati? Banyak selain berdosa tentu saja. Kemudian hadis riwayat Bukhari Muslim mengatakan Allah akan melaknat, Rasul melaknat, seluruh manusia melaknat orang-orang dan tidak diampuni dosanya dan tidak diterima taubatnya orang-orang yang berkhianat. Dan para pengkhianat akan ditancapkan pantatnya pakai bendera di hari kiamat kelak. Iya, hati-hati sama orang yang senantiasa berkhianat. Tolong nggak ditangguhin lagi tanggalnya. Oh, dia minta mundur. Ya. Gitu lain lagi ceritanya. Kalau misalnya Sofi, dulu waktu kepincut sama Enji juga karena rayuan-rayuannya Enji kan? Enggak, emang sebelumnya kan udah kenal dulu, udah. Oh gitu. Iya. Emang paling apa sih yang paling dijanjiin sama Enji waktu mau jadian itu? Iya, niat dari awal sih serius gitu. Nggak ada janji yang spesifik gimana. Masa nggak ada janji sama sekali? Iya kan kalau serius kan artinya kan kita Kalau mau- serius berarti kan akan menuju ke tahap berikutnya berarti Iya dong. kurang lebih begitu. Berarti Nah, sebentar. Bentar, ini Tunggu nggak sebentar. takut ya Sebentar, sebentar. dikecewain? Nah lo Kenapa? Ini dia coba. Sebelumnya, duduk aja ya. kan sekarang sudah beres. Jangan Sekarang sudah macam-macam. beres. Sekarang Istrinya suami. lagi hamil nih. Iya. aku berpengalaman. Dulu sering mengobrol janji. Campur. Jangan ikut campur dari urusannya udah. Istrinya Jangan lagi ikut campur. hamil lagi. Istrinya lagi nonton. Ustaznya duduk aja dulu. Sabar Dia ya, lagi istrinya. curhat. Ayo lanjut. Silakan Win. Tapi setelah itu saya menyesali apa yang sudah saya lakukan. Nah, terus ini aku mau bertanya. Iya. Bagaimana dengan si Enji? Kalaupun melakukan seperti itu. Pertanyaan diulang sekali lagi. Bagaimana dengan Enji? Enji Kalau Melakukan seperti kalau itu. melakukan janji-janji palsu maksudnya. Iya. Perasaannya Sofi bagaimana? Oh, pasti sakit. enggak sih jalanin aja gitu. Oh, jalanin aja. Tapi ya kalau misalnya ada sesuatu hal terjadi baru Sebentar, saya betul begini dulu. Saya udah mulai gerah nih. Ah, gitu. Tapi kan cewek-cewek sebelum-sebelumnya dijanjiin doang. Sampai udah dinikahin dijanjiin doang. Stop. Ayo sapa dulu. Coba. Ngomong apa dong? Ngomong apa dong? Sapa aja. Mas Enji udah bangun belum? Ada bangun ya? Iya. Kamu tadi mau beraksi nggak di telepon dulu kasih tahu dong. Ada aku di Islam itu indah gitu Kasih dong. tahunya tadi malam. Oh gitu. Enggak ding cuma SMS doang, cuman emang kan lagi Lagi apa? Lagi apa sih? komunikasi. Oh, lagi miskomunikasi. Masa? Berarti nggak ngobrol-ngobrol sama Enji sekarang? Enggak. Enggak. Udah berapa lama dicuekin? Dari tahun baru. Waduh, udah lama juga nih. Jangan-jangan sebentar lagi Sofi nangis juga. Enggak bercanda, Sof. Aduh, Nih, Sadli. masalahnya cewek-ceweknya Edwin dulu yang Masalahnya janji dulu nangis yang nggak? dulu yang aku janjiin semuanya. Ya gitu, pada nangis. Akhirnya aku pun juga kecewa Oh gitu ya. sebagai seorang lelaki. Masya Allah. Ini apa karena istrinya nonton aja ngomong begini nih? Kompor Asli, deh. jangan-jangan enggak, belum kapok lagi. Tapi benar-benar kecewa ya. Bener-bener Alhamdulillah, tuh, Masya Allah ya. Ih, jangan suka permainin anak orang, ntar anaknya sendiri dimainin cowok mau nggak? Karena gini, wanita itu harus dimuliakan. Bagaimana kalau ibumu? Bagaimana kalau saudaramu? Bagaimana kalau anakmu? Iya. Ya udah, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Sofi, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Yang di rumah jangan kemana-mana, kita akan segera kembali lagi tetap di Islam itu indah. Jamaah! Oh jamaah! Alhamdulillah.
Masih di Islam itu Indah dan masih di tema kita hari ini, janji itu manis ya. Waduh, tadi kita udah dengar ya, kebanyakan korbannya janji-janji ini adalah wanita-wanita, ibu-ibu, anak-anak gadis. Yang ngelakuin ini adalah laki-laki. Berarti sekarang saya mau bertanya sama laki-laki aja deh. Bagaimana caranya agar tidak mudah mengumbar janji kepada orang lain? Pak Ustadz, mau izin sebagai laki-laki, Pak Ustadz mungkin pernah berjanji. Atau mungkin Saya pernah menjanji sosok wanita. gimana Pak Ustadz? 14 tahun sebelum saya nikahi. Wih, Itulah istri saya. Ih. Saya cuma berkata, kalau kita memang berjodoh, kita akan ketemu. Gitu aja. Oh gitu aja janjinya? Setelah 14 tahun baru ketemu lagi. Terus nikah deh. Nikah deh. Ih, Masya Allah. Ustadz diawali kalimatnya kalau kita berjodoh itu bagus. Kalau yang lain kan aku akan nikahin kamu gitu kan. Oh, Kalau Ustadz kan bener kalau kita juga. berjodoh, kalau izin Allah gitu. Ya, itulah bedanya Ustaz Zoki yang ngomong Ustadz. Coba kalau ngomong Edwin. Pasti beda lagi. Jikalau kita mau selamat, bahagia, mendapatkan jaminan sorga, maka jagalah 6. Apa itu 6? Jagalah ucapanmu, jagalah janjimu, jagalah amanahmu, jagalah penglihatanmu, jagalah tanganmu, dan jagalah antara pusat dan lutut. 6 itu. Makanya hati-hati jikalau berjanji. Akan kemakan dengan ucapan sendiri. Hati-hati diberi amanah. Jangan pernah minta jabatan. Nih. Jangan beri jabatan kepada yang meminta. Jangan. Tapi jangan memberi jabatan kepada yang tidak mau. Jadi gimana? Kasih yang lebih tepat. Buat laki-laki yang penjanji. Kelihatan kekurangannya. Selama masih di dalam hati, belum tercatat. Tapi ketika keluar dari bibir, maka sudah tercatat. Dan itu adalah hutang seumur hidup. Mata kulun lima tab alun. Kenapa kamu ucapkan terus kamu tidak lakukan? Itu pertanyaannya. Pertanyaan buat kita. Sanggup gak? Tadi belakangnya dikasih bendera, malu-maluin. Itu luar biasa. Ada orang, dia tidak sadar bahwa dia sudah merendahkan dirinya. Kenapa? Karena sekian banyak janji yang diumbar-umbar, tapi tidak bisa dilakukan. Itulah pembohong. Pembohong itu susah diberi amanah. Dan ingat, kepercayaan itu adalah bagikan keperawanan. Apabila sudah hilang kepercayaan, gabung yuk. bagikan hilang keperawanan. Ih, kok bisa gitu? Ya iyalah. Orang kan, mohon maaf, kalau binatang yang dipegang adalah talinya. Betul. Tapi kalau manusia yang dipegang kata-katanya. Oh. Makanya yang pertama diperiksa di hari kemudian adalah semua ustadz dan ustazah. Nomor Karena satu. paling banyak ngomong. Oh ya Allah, iya ya, kasihan juga ya Pak Ustadz ya. Tapi kalau sudah selesai proses pemeriksaannya, beliau ditahan tidak masuk surga dulu. Lo kenapa? Cari 60 orang yang bisa dia jamin masuk surga. Aku Pak Ustadz. Makanya temenan. Oh ya aku udah temenan. Lu nanti dia busuan deh. Enggak, temenan aja. Ya Ustazah tadi ingat saya ya, kalau 60 orang yang pertama. Karena ini menjadi pelajaran buat kita. Kalau kita berteman dengan orang-orang soleh, mereka bisa menjadi syafaat bagi kita. Nanti ketika mereka di surga, mereka akan bilang, ya Allah, aku kok nggak ngeliat misalnya, aku kok nggak ngeliat Mas Fadli ya di surga ini, boleh nggak ya Allah? Karena dia pernah bersama denganku di jalan ketaatan. Kata Allah, panggil Fadli itu di sana, bawa ke surga. Makanya manusia itu kan ada 5 perkara. Ada yang memberi ilmu, ada yang mendengarkan ilmu, menerima ilmu, memberi, menerima ilmu, mendengarkan ilmu, mencintai ilmu. Kata Nabi, sepanjang kamu tidak jadi yang kelima. Nih, kan maaf, yang Edwin. Santang kan sudah gede. Edwin. Edwin kan ganteng. Sudah berapa lama di sini?
di dunia entertain? Dari tahun 2007. Entertain. Entertain. Ya nggak apa-apa. Tahun 2007. 2007. Oh, baru sekitar ya 8 tahun. Masuk 8 tahun. Sudah apa-apa aja yang diberikan kepada tetangga sekitar? Tetangga sekitar. Tetangganya. Hah? Kalau keluarga kan kewajiban. Iya benar. Kalau tetangganya? Waduh. Kalau tetangga ya ini yatim piatu. Bagus. Karena harus ada 3. Kasihlah orang yang ada hubungan darah denganmu. Betul. Kasihlah orang yang ada hubungan urusan denganmu. Betul. Dan yang ketiga, kasihlah orang yang berhak menerimamu. Masya Allah. Jadi kalau- 3 ini harus diberikan. Jadi sebagai laki-laki ini kita gimana Pak Ustadz supaya kita tidak mengumbar-ngumbar janji Pak Ustadz? Nah gini, supaya tidak mengumbar janji, sebaiknya pikirkan dulu sebelum mengucapkan. Apakah sanggup engkau penuhi atau tidak. Jangan sampai engkau cuma pintar mengucapkan lalu tidak memenuhikan. Karena jangan sampai kita harus mengukur diri. Jangan sampai kita, oh aku akan memberikan kamu sendiri tidak punya. Jadi makanya jangan selalu mengumbar janji kalau kamu sendiri tidak mampu. Karena itu akan bagaimana kalau kau ditagih. Apa ada jaminan kau bisa menyelesaikan utang-utang yang selalu kau janjikan itu? Buat yang di rumah ya, sebenarnya ini dakwah itu bagaimana kita bisa memperbaiki orang, Betul, Pak Ustadz. menjalin hubungan pada Betul. orang. Bukan berarti hanya berdakwah sekedar menuntun, Betul. tapi bagaimana bisa membimbing. Nah itu maksud saya Pak Ustadz. Membimbing. Caranya dengan itu. Oh, ya. Ya, yang di rumah makanya jangan kemana-mana. Tetap di Islam itu indah. Jamaah! Oh jamaah! Alhamdulillah! Jamaah! Oh jamaah! Alhamdulillah. Masih di Islam itu indah, masih di tema kita hari ini. Janji itu manis ya. Nah, tadi kita udah dengar nih. Semakin banyak ilmu kita nih. Alhamdulillah sebagai laki-laki saya semakin takut untuk berjanji jadinya. Karena kalau misalnya berjanji saya nggak tepatin, ditancepin bendera di belakang, repot juga jalannya. Nauzubillah ya. Semua nauzubillah. Tapi tadi Ustadz udah kasih tips ke kita. Bagaimana caranya kita supaya tidak berjanji bohong. Caranya adalah berjaga kata-kata kita supaya kita tidak mengeluarkan kata-kata yang sembarang atau janji-janji yang tidak kita tepati. Berpikir dulu sebelum Berpikir dulu bertindak. sebelum bertindak. Masya Allah. Ini mungkin nih jamaah yang ada di sini juga pengen nanya-nanya nih. Boleh nih. Yang mau bertanya tentang keluhannya tentang masalah janji-janji ini silakan boleh. Angkat tangannya ayo jamaah. Kenapa, Hah? kenapa bukan bintang tamu dulu yang bertanya? Tar dulu Pak Ustadz. Sofi dulu apa Jama dulu ya? Sofi dulu. Oh Sofi dulu deh, ya udah deh kalau gitu. Sofi mau nanya. Mau. Masa? Iya. Apa yang mau ditanyain sih Sofi? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Ada orangnya Udah, nggak? ada. Udah dibuka pintunya Pak. Pak Ustadz, Ustazah, kalau misalnya kita berjanji atau berkata atau menjanjikan sesuatu untuk kebaikan itu boleh nggak? Seperti tadi contohnya. Contoh. Nanti misalnya seorang ibu terhadap anaknya, nanti ibu pulang ya. Misalnya nanti ibu pulang tunggu aja gitu, sebentar lagi. Padahal pulangnya lama gitu. Seperti itu gimana? Oh. Nih. Bedakan janji dengan rencana. Bedakan janji dengan harapan. Dan bedakan janji dengan doa. Ini. Kalau janji antara rencana, harapan, doa tidak sama dengan janji. Kalau doa itu permohonan dari bawah ke atas, itu namanya doa. Kalau harapan permohonan keinginan, satu keinginan. Nah, itu. Terus ada juga yang namanya cita-cita. Tidak apa-apa bercita-cita setinggi langit. Kata Nabi, berdoalah setinggi-tingginya. Kalau minta surga, mintalah surga yang paling tinggi. Surga Firdaus. Jangan berkata, ya Allah masukkan aku di surga biar pinggirnya aja. Ngapain pinggirnya? Langsung tingginya aja, ada apa-apa. Kalau bikin proposal, jangan bikin proposal, bikin target harga tinggi deh. Ya bikin. Kenapa? Supaya ada apa-apa tidak ada masalah kan? Ada biaya tak terduga, ada apa skala. Jadi skala prioritas dan sebagainya. Jadi tidak ada salahnya. Ini kebetulan alhamdulillah mungkin nih Angie lagi nonton ya kan hari ini kan. Ada yang mau disampaikan gak sih sama Angie? Mungkin setelah lama tak bertemu, ada yang ingin disampaikan, mungkin minta maaf atau apa, atau minta disegerakan. Segerakan apa nih? Iya, kan nggak apa aja Silakan gimana? boleh. Oh gitu ya. Silakan Bu. Iya. Mas Enji kalau lagi nonton,
Kalau misalnya memang kan kemarin itu kan awalnya kita kan berteman baik. Jadi kalau memang Sofi juga kan mau fokus di karir. Kalau memang harus seperti itu ya sudah berteman baik saja gitu. Oh gitu. Jadi Jadi mungkin salah kata sehingga Angie tersinggung. Iya, barangkali Sofi juga kan namanya manusia biasa kan. Iya, Jadi iya, kalau iya, misalnya memang ada salah gitu ya dimaafin. emang apa minta sih bikin dimaafin. si Angie jadi nggak berhubungan lagi sama Sofi? Marah? Enggak tahu. Masa? Ya mungkin itu tadi ya Pak Ustadz, barangkali Sofi salah ngomong atau gimana gitu kan. Salah ngomong apa? Enggak tahu. Saya pengen tahu banget ya, Masya Allah ya. Iya. Saya kan tadi udah janji, hari ini saya mau coba telepon. Ada sahabat yang katanya dia kenal baik sama Angie, kenal baik sama Sofi juga. Coba, ini udah tersambung belum ya? Assalamualaikum. Asli. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bos. Ustaz. Iya, waalaikumsalam. Sehat, bos? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kumaha Ini siapa damang? sih? Kok jadi orang Sunda katanya? Alhamdulillah. Ini siapa? Ini orang ini adalah kenal baik dengan Angie, kenal baik juga dengan Sofi. Kita mau nanya-nanya boleh. Silakan apa? Apa gimana ya? Enak ya? Emang sejauh apa sih kenalnya sama Angie sama Sofi, Mas? Kenal banget. Kenal banget Tahu ya? banget, iya. Oh, sama Sofi lebih kenal lagi nih. Kalau sama Sofinya sebenarnya kurang kenal. Tapi Oh, kalau kurang. betul. Tapi kalau yang Mas tahu tentang Sofi dan Angie apa? Yang saya tahu sih, ya mereka nggak ada apa-apa ya. Hubungannya mereka nggak ada apa-apa. Nggak ada. Mereka nggak punya hubungan apa-apa, Mas. Bertepuk sebelah tangan dong. Hah? Yang Nggak bener, ada. Mas. Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Kok Mas bisa tahu banget? Coba saya tanya sama Sofi. Emang bener, Sofi? Nggak ada hubungan apa-apa sama Angie? Iya, bisa jadi. Kan tadi udah miskomunikasi sekarang. Dari sebelumnya? Yang lagi rame-rame di infotainment? Dari sebelumnya yang lagi rame-rame kan ya Mas Angie sendiri yang bilang waktu itu ya udah kita deket, ya udah aku juga deket, jalanin aja kayak gitu. Oh gitu. Cuman ya pada perjalanannya mungkin kan itu kan penjajakan satu sama lain, pendekatan. Kalau misalnya memang tidak cocok atau gimana, awalnya berteman ya bisa jadi berteman. Sofi juga bisa fokus di karir. Tapi katanya dulu mau nikah. Wah, nggak bener. Hah? Nggak bener ya? Ini apa Ada- sih suara siapa ada sih? Ini temennya kayaknya pemberita- lebih jago banget sih. Coba Nggak ini, bener. apal nggak suara siapa nih? Mau Temannya nih. nikah, soalnya kan dia udah nikah. Siapa yang udah nikah? Udah nikah. Hah? Siapa yang udah nikah? Yang udah nikah siapa? Siapa yang udah nikah? Jadi nggak mungkin kalau Nggak Angie mungkin. menjanjikan suatu pernikahan dengan Anda. Oh gitu. Ini siapa ya? Oh ini hafal nggak nih suaranya sahabat ini siapa nih? Ini kayaknya orang paham banget nih masalahnya nih. Ini siapa ya? Mas Angie ya? Hah? Ini orang paham banget. Ini suaranya siapa sih? Coba deh. Mas Angie sih kayaknya. Masa? Iya. Masa sih? Ayo, Mas siapa? Angie ya? Udah bangun Mas Angie. Udah loh. Ternyata suaranya Mas Angie. Aduh, terus gimana nih coba? Katanya Angie, katanya nggak mau nikah, nggak mungkin lah bisa nikah juga karena Iya, udah jadi punya suami. Emang bener punya suami, Sofi? Enggak, Hah? belum ada. Angie, katanya Nggak belum. boleh tahu kayak gitu, kamu. Itu nggak nggak boleh boleh kamu loh kayak ngomong gitu. kayak gitu, Mas Coba Angel. ya, saya tanya Pak Ustadz dulu. Kalau sampai ada wanita tidak mengakui suaminya, hukumnya apa Pak Ustadz? Haram. Haram Masa ya Pak sih? Ustadz ya? Ya sekarang kalau ada suaminya masa diam aja sih, ada pemberitaan begini, diam aja sih. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Nggak boleh tau kayak Iya Mas Angie nggak boleh ngomong kayak gitu loh. Iya, jadi pada saat itu emang Sofi sempat ke rumah. Sempat ke rumah, terus gimana Ci? Oh, kayak gitu ceritanya. Oh, terus. Kebetulan waktu itu juga lagi rame di rumah, ada teman-teman juga, ada Sofi sama suaminya ke rumah untuk minta tolong. Hah? Oh, Aku ke minta rumah tolong sama apa Ci? Minta suami. tolong apa Ci? Dia minta tolong bahwa boleh nggak kalau misalnya pada saat kemarin itu dia mau buat tinggal atau apa, Heeh. minta tolong gitu biar deket seolah-olah kayak gitu. Aku ke rumah jadi sama settingan suami. maksudnya dibikin settingan gitu. Ya. kayak Kok Mas gitu. Angie mau sih settingan? Oh enggak kan waktu itu kan Anda sendiri yang minta tolong sama si Om Arif.
Waduh, Gitu. ini bahaya juga nih. Mana kalau misalnya memang Sofi udah nikah, Nggak boleh kayak mana gitu tahu. nggak Eh. boleh toh. Ih, Iya, lagian itu juga kalau sampai nonton suaminya marah nih, keluarga-keluarganya suaminya nih, iya, gimana iya nih? loh, ntar dimarahin loh kalau ada suaminya loh. Emang bener bos, kalau memang bener ada suaminya, coba pengen tahu siapa namanya suaminya. Namanya itu Arif, itu teman saya kok di teman motor. Siapa namanya? Namanya Arif. Emang Ariel. kalau sama Arif itu kemarin sempet deket, tapi Nggak boleh kayak gitu kamu ya ih, Allah. ya Allah. Ih, Mas Eji lagian siapa juga yang ke rumah sama Arif? Emang pernah aku ke rumah sama Mas Arif? Pernah waktu itu. Enggak pernah, ih, ngarang deh. Ayo Mas Enji. Aku ke Ayo. rumahnya bukan sama Mas Arif kali. Kapan? Minta tolong. Yang ada Mas Enji yang ke rumah aku. Nggak pernah aku ke rumah waktu itu cuma jemput. Kan sama bener yang dia mana Mas, sih? kan sama Sebentar, dia Mas ke rumah. saya jadi bingung, yang bener yang mana? Mas Enji bilang nggak pernah ke rumahnya Sofi, tapi Sofi bilang nggak pernah ke rumahnya. Ini yang bener yang mana nih sekarang nih? Saya harus bagaimana? Saya kenal baik sama suaminya. Oh, kenal baik sama suaminya. Sekarang sama suaminya kok. Ya udah kalau emang yang suami aku namanya Arif, datengin aja yang namanya Arif ke sini. Oh iya. Suaminya iya, atau bisa, bukan, bisa, tanyain bisa. gitu. Waduh, saya yang pusing ini. Jadi Iya. gimana sih sebenarnya? Saya juga pusing nih, nggak tahu. Coba sekarang kalau menurut versi Sofi, sebenarnya kayak Kan gimana versi coba? Enji tadi. Versi Sofi Biarin, lagi. coba versi Sofi, pengen Iya tahu. kan Sofi terakhir ketemu itu pas malam tahun baru bareng sama Mas Enji. Memang kebetulan kita ada kerja bareng. Aku nyanyi, Mas Enji juga udah mulai nyanyi satu lagu. Nah cuman waktu itu ya itu udah agak beda. Tapi kan Sofi sendiri nggak ngerti nih mau dibawa kemana nih hubungannya. Kalau memang berteman lagi ya udah nggak apa-apa gitu. Tapi ngomong dong gitu. Ada baiknya kita ambil solusi yang terbaik, kembali ke jalan masing-masing. Nah, jangan berburuk sangka. Makanya pernikahan itu harusnya dimeriahkan, diundang, diumumkan supaya tidak terjadi yang namanya kesalahpahaman. Jadi banyak yang jadi saksi atas pernikahan. Makanya jangan nikah siri, jangan nikah sembunyi-sembunyi. Harus ada saksi, kalau perlu libatkan orang-orang di sekitar kita. Karena pernikahan itu menggabungkan dua keluarga dan untuk menghilangkan fitnah. Ya Biar udah, tidak terjadi fitnah. paling fokus di karir aja Iya. sama apa namanya kan kita jodoh nggak tahu ya Pak Ustadz. Kita jodoh nggak tahu nanti kalau memang Mas Enji udah putus sama Sofi kan Sofi juga bisa Iya. apa namanya memulai hubungan yang baru dengan yang Move on lain. ya. Move Betul. Ini kayaknya on. Ustazah juga pengen ngomong. Sabar ya Ustazah ya. Enggak, intinya Nanti adalah Ustazah. ini Ustazah. disingkat aja. Intinya adalah Allah nggak tidur, Allah tahu mana yang jujur, mana yang bohong. Jadi kembali lagi kepada Allah, mana yang jujur, mana yang bohong. Silahkan kembali kepada Allah. Aduh. Mudah-mudahan terhindar dari sifat dusta siapapun itu, termasuk saya. Amin, ya Jamaah. Pusing nggak? Sama. Yang di rumah pusing. Makanya Iya. jangan kemana-mana. Tetap di Islam itu indah. Jamaah! Oh jamaah! Alhamdulillah. Kembali lagi di Islam itu indah, masih di tema kita hari ini, janji itu manis ya. Ini sebelum kita lanjutin nih, Sofi tadi sempat protes sama saya. Nggak bisa gitu Mas Fadli, saya harus ngomong lagi, saya harus klarifikasi permasalahannya tuh bukan seperti itu. Coba, apa yang ingin dikatakan? Iya nih Mas Fadli sekalian juga buat semuanya mau klarifikasi bahwa emang Sofi nggak ada pernikahan. Belum menikah, tidak ada menikah. Tidak ada rencana juga. Iya, nah memang rencananya waktu itu sama Mas Enji, tapi ya mungkin kan namanya sering berjalannya waktu, ini udah 6 bulan, hampir 7 bulan. Jadi Sofi sama Mas Enji kalau tidak cocok ya Sofi mau melanjutkan karir aja dan kita berteman aja dengan baik gitu, nggak usah buat berita-berita yang gimana. Kan Mas Enji sendiri juga masa ngomong sendiri kalau enggak ini minta tolong. Nah berarti nggak ditolongin dong kalau misalnya minta tolong. Saya masih penasaran sama sosok Arif tadi tuh yang katanya Enji adalah suaminya Sofi. Iya, emang teman motor. Jadi teman motor Mas Arif itu teman motor. Semua apa di klub Depok juga udah tahu semua. Bukan suami Enji tapi. Benar bukan Sofi. suami. Bukan suami Sofi ya. Emang dulu sempat dekat terus dekat ke Enji gitu. Nah, Ini dekat sama Enji bukan suaminya Enji dong. Makanya saya juga karena suka dekat. Itu iya kan jadi bingung benar-benar. juga. Oh iya betul berarti. Saking serunya. Iya gitu ya. Jadi pokoknya Saking serunya. Arif sama Enji. ya gitu Pak Ustadz. Jadi Sofi mau klarifikasi bahwa tidak ada pernikahan dan memang ada yang namanya Arif itu ada.
gitu aja. Dan itu Jadi, bukan dan- suaminya Sofi. Betul. Sofi gitu juga ya. minta maaf ya untuk Mas Eji, barangkali Sofi banyak salah gitu sehingga Mas Eji sakit hati atau kayak gimana, kayak gitu aja. Atau mungkin nanti kita kasih kesempatan juga klarifikasi sama Arif yang ngaku suaminya ya. Minta Kita maaf nggak itu tahu bagus juga. loh, karena salah satu ciri kebesaran hati. Mau dia Masya salah nggak Allah. salah, minta maaf itu ciri kebesaran hati. Masya Allah, Ustazah. Diterima tidak diterima terserah. Iya. Kalau gitu bagaimana kesimpulan pertemuan kita hari ini Ustazah? Silakan. Orang yang masih sehat fitrahnya tidak akan ingkar janji dan tidak akan suka kalau diingkari janji oleh orang lain. Oleh karena itu, bagaimana caranya supaya kita terhindar dari sifat ingkar janji? Berpikir dulu sebelum bertindak, apakah kita bisa melaksanakan janji itu atau tidak. Dan kemudian yang kedua, minta kekuatan sama Allah supaya kita bisa benar-benar menjalankan janji yang telah kita ucapkan. Mudah-mudahan menjadi orang yang tidak orang munafik, tapi orang-orang yang bertakwa karena senantiasa menepati janji, tidak ingkar janji. Allah maha melihat, Allah maha mendengar. Ada para malaikat yang mencatat setiap ucapan yang terucap dari mulut kita. Ingat, manusia tidak akan bisa melupakan atas apa yang diperlakukan orang lain. Ingat, gelas yang sudah pecah walaupun disambung masih tetap kelihatan retaknya dan sebagainya. Makanya jangan pernah melukai perasaan orang dengan engkau mengumbar janji manis kepadanya, karena mereka itu adalah manusia biasa. Mungkin dia bisa memaafkan tapi tidak bisa melupakan atas apa yang pernah kita lakukan terhadapnya. Alhamdulillahirabbil alamin ya Bu ya. Banyak sekali pelajaran kita dapatkan hari ini dari tausiah disampaikan oleh Pak Ustadz Maulana dan juga Ustazah Oki, dari pengalaman yang dilakukan tadi yang diceritakan juga oleh Sofi dan juga Edwin. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan hari ini bermanfaat untuk kita semuanya ya Bu ya. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, ini untuk saya di rumah nih. Sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Edwin dan juga Sofi. Yang di rumah jangan lupa saksikan terus Islam Itu Indah setiap hari hanya di Trans TV. Dan sebelum kita akhiri perjumpaan kita hari ini, kita akan lihat terlebih dahulu penampilan dari Sofi. Silakan Sofi. Terima kasih. Tepuk tangan dong Bu. Ibu yang bisa nyanyi ikut sama-sama ya. Bila engkau berbicara, lain di bibir, lain di hati. Dan bila engkau berjanji, selalu engkau ingkari. Dikala kau dipercaya, lalu kau mengkhianatinya, lalu kau mengkhianatinya. Itu munafik namanya, itu munafik namanya. Janji ini kalau misal tanpa ditepati, Banyak selain berdosa tentu saja. Kemudian hadis riwayat Bukhari Muslim mengatakan Allah akan melaknat, Rasul melaknat, seluruh manusia melaknat orang-orang dan tidak diampuni dosanya dan tidak diterima taubatnya orang-orang yang berkhianat. Dan para pengkhianat akan ditancapkan pantatnya pakai bendera di hari kiamat kelak. Iya, hati-hati sama orang yang senantiasa berkhianat. Tolong nggak ditangguhin lagi tanggalnya. oh dia minta mundur, Ya. gitu lain lagi ceritanya. Kalau misalnya Sofi, dulu waktu kepincut sama Enji juga karena rayuan-rayuannya Enji kan? Enggak, emang sebelumnya kan udah kenal dulu, udah. Oh gitu. Iya. Emang paling apa sih yang paling dijanjiin sama Enji waktu mau jadian itu? Iya, niat dari awal sih serius gitu. Nggak ada janji yang spesifik gimana. Masa nggak ada janji sama sekali? Iya kan kalau serius kan artinya kan kita Kalau mau- serius berarti kan akan menuju ke tahap berikutnya berarti Iya dong. kurang lebih begitu. Berarti Nah, sebentar. Bentar, ini Tunggu nggak sebentar. takut ya Sebentar, sebentar. dikecewain? Nah lo Kenapa? Ini dia coba. Sebelumnya, duduk aja ya. kan sekarang sudah Ferry. Jangan Sekarang sudah macam-macam. Ferry. Sekarang Sekarang Istrinya suami. lagi hamil nih. Iya. aku berpengalaman. Oh. Dulu sering mengobrol janji. Campur. Jangan ikut campur dari urusannya udah. Istrinya Jangan lagi ikut campur. hamil lagi. Istrinya lagi nonton. Ustaznya duduk aja dulu. Sabar Dia ya, lagi istrinya. curhat. Ayo lanjut. Silakan Win. Tapi setelah itu saya menyesali apa yang sudah saya lakukan. Nah, terus ini aku mau bertanya. Iya.
bagaimana dengan si Angie? Kalaupun melakukan seperti itu. Pertanyaan diulang sekali lagi. Bagaimana dengan Angie? Angie? Kalau Melakukan seperti Kalau itu. melakukan janji-janji palsu maksudnya. Iya. Perasaannya Sofi bagaimana? Oh pasti sakit. enggak sih, jalanin aja gitu. Oh jalanin aja. Tapi ya kalau misalnya ada sesuatu hal terjadi baru Sebentar, saya betul begini dulu. Saya udah mulai gerah nih. gitu. Tapi kan cewek-cewek sebelum-sebelumnya dijanjiin doang. Sampai udah dinikahin dijanjiin doang. Stop. Ayo sapa dulu. Coba. Ngomong apa dong? Ngomong apa dong? Sapa aja. Mas Enji udah bangun belum? Ada bangun ya? Iya. Kamu tadi mau beraksi nggak di telepon dulu kasih tahu dong? Ada aku di Islam itu indah gitu Kasih dong. taunya tadi malam. Oh gitu. Enggak ding, cuma SMS doang. Cuman emang kan lagi Lagi apa? Lagi apa sih? Komunikasi. Oh, lagi miskomunikasi. Masa? Berarti nggak ngobrol-ngobrol sama Angie sekarang? Enggak. Udah berapa lama dicuekin? Dari tahun baru. Waduh, udah lama juga nih. Jangan-jangan sebentar lagi Sofi nangis juga. Enggak bercanda, Sof. Aduh, Nih, Sadli. masalahnya cewek-ceweknya Edwin dulu yang Masalahnya janji dulu nangis yang nggak? dulu yang aku janjiin semuanya. Ya gitu, pada nangis. Akhirnya aku pun juga kecewa. Oh gitu ya. Sebagai seorang lelaki, Masya Allah. Ini apa karena istrinya nonton aja ngomong begini nih? Kompor Asli deh. jangan-jangan enggak, belum kapok lagi. Tapi benar-benar kecewa ya. Bener-bener Alhamdulillah, tuh Masya Allah ya. Ih, jangan suka permainin anak orang, ntar anaknya sendiri dimainin cowok, mau nggak? Karena gini, wanita itu harus dimuliakan. Bagaimana kalau ibumu? Bagaimana kalau saudaramu? Bagaimana kalau anakmu? Ya udah, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Sofi, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Yang di rumah jangan kemana-mana, kita akan segera kembali lagi tetap di Islam itu indah. Jamaah! Oh jamaah! Alhamdulillah. Masih di Islam itu indah dan masih di tema kita hari ini, janji itu manis ya. Waduh, tadi kita udah dengar ya, kebanyakan korbannya janji-janji ini adalah wanita-wanita, ibu-ibu, anak-anak gadis. Yang ngelakuin ini adalah laki-laki. Berarti sekarang saya mau bertanya sama laki-laki aja deh. Bagaimana caranya agar tidak mudah mengumbar janji kepada orang lain? Pak Ustadz, mau izin sebagai laki-laki, Pak Ustadz mungkin pernah berjanji atau mungkin Saya pernah menjanji sosok wanita. gimana Pak Ustadz? 14 tahun sebelum saya nikahi. Wih, Itulah istri saya. Yeay. Saya cuma berkata, kalau kita memang berjodoh, kita akan ketemu. Gitu aja. Oh gitu aja janjinya? Setelah 14 tahun baru ketemu lagi. Terus nikah deh. Nikah deh. Ih, Masya Allah. Ustadz diawali kalimatnya kalau kita berjodoh itu bagus. Kalau yang lain kan aku akan nikahin kamu gitu kan. Oh, Kalau Ustadz kan bener kalau kita juga. berjodoh, kalau izin Allah gitu. Ya, itulah bedanya Ustaz Zoki yang ngomong Ustadz. Coba kalau ngomong Edwin. Pasti beda lagi. Jikalau kita mau selamat, bahagia, mendapatkan jaminan sorga, maka jagalah 6. Apa itu 6? Jagalah ucapanmu, jagalah janjimu, jagalah amanahmu, jagalah penglihatanmu, jagalah tanganmu, dan jagalah antara pusat dan lutut. 6 itu. Makanya hati-hati jikalau berjanji. Akan kemakan dengan ucapan sendiri. Hati-hati diberi amanah. Jangan pernah minta jabatan. Nih. Jangan beri jabatan kepada yang meminta. Jangan. Tapi jangan memberi jabatan kepada yang tidak mau. Jadi gimana? Kasih yang lebih tepat. Buat laki-laki yang penjanji. Rencana, harapan, doa tidak sama dengan janji. Kalau doa itu permohonan dari bawah ke atas, itu namanya doa. Kalau harapan permohonan keinginan, satu keinginan. Nah, itu. Terus
Ada juga yang namanya cita-cita. Tidak apa-apa bercita-cita setinggi langit. Kata Nabi, berdoalah setinggi-tingginya. Kalau minta surga, mintalah surga yang paling tinggi. Surga Firdaus. Jangan berkata, ya Allah masukkan aku di surga biar pinggirnya aja. Ngapain pinggirnya? Langsung tingginya aja, ada apa-apa. Kalau bikin proposal, jangan bikin proposal, bikin target harga tinggi deh. Ya bikin. Kenapa? Supaya ada apa-apa tidak ada masalah kan? Ada biaya tak terduga, ada apa skala. Jadi skala prioritas dan sebagainya. Jadi tidak ada salahnya. Ini kebetulan alhamdulillah mungkin nih Angie lagi nonton ya kan hari ini kan. Ada yang mau disampaikan gak sih sama Angie? Mungkin setelah lama tak bertemu, ada yang ingin disampaikan, mungkin minta maaf atau apa, atau minta disegerakan. Segerakan apa nih? Enggak, apa aja Segerakan gimana? boleh. Oh gitu ya. Silakan Bu. Iya. Mas Enji kalau lagi nonton, kalau misalnya memang kan kemarin itu kan awalnya kita kan berteman baik. Jadi kalau memang Sofi juga kan mau fokus di karir, kalau memang harus seperti itu ya sudah berteman baik saja gitu. Oh gitu. Jadi mungkin salah kata sehingga Angie tersinggung. Iya, barangkali Sofi juga kan namanya manusia biasa kan. Ya, Jadi ya, kalau ya, misalnya memang ada salah gitu ya dimaafin. emang apa minta sih bikin dimaafin. si Angie jadi nggak berhubungan lagi sama Sofi? Marah? Enggak tahu. Masa? Ya mungkin itu tadi ya Pak Ustadz, barangkali Sofi salah ngomong atau gimana gitu kan. Salah ngomong apa? Enggak tahu. Saya pengen tahu banget ya, Masya Allah ya. Iya. Saya kan tadi udah janji, hari ini saya mau coba telepon. Ada sahabat yang katanya dia kenal baik sama Angie, kenal baik sama Sofi juga. Coba, ini udah tersambung belum ya? Assalamualaikum. Asli. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bos. Ustaz. Iya, waalaikumsalam. Sehat, Bos? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kumaha Ini siapa damang? sih? Kok jadi orang Sunda katanya? Alhamdulillah. Ini siapa? Ini orang ini adalah kenal baik dengan Angie, kenal baik juga dengan Sofi. Kita mau nanya-nanya boleh. Silakan apa? Apa gimana ya? Enak ya? Emang sejauh apa sih kenalnya sama Angie sama Sofi, Mas? Kenal banget. Kenal banget ya? Tahu banget, iya. Oh, sama Sofi lebih kenal lagi nih. Kalau sama Sofinya sebenarnya kurang kenal. Tapi Oh, kalau kurang. betul. Tapi kalau yang Mas tahu tentang Sofi dan Angie apa? Yang saya tahu sih, ya mereka nggak ada apa-apa ya. Hubungannya mereka nggak ada apa-apa. Nggak ada. Mereka nggak punya hubungan apa-apa, Mas. Bertepuk sebelah tangan dong. Hah? Yang Nggak bener, ada. Mas. Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Kok Mas bisa tahu banget? Coba saya tanya sama Sofi. Emang bener, Sofi? Nggak ada hubungan apa-apa sama Angie? Iya, bisa jadi. Kan tadi udah miskomunikasi sekarang. Dari sebelumnya? Yang lagi rame-rame di info temen? Dari sebelumnya yang lagi rame-rame kan ya Mas Enji sendiri yang bilang waktu itu ya udah kita deket, ya udah aku juga deket, jalanin aja kayak gitu. Oh gitu. Cuman ya pada perjalanannya mungkin kan itu kan penjajakan satu sama lain, pendekatan. Kalau misalnya memang tidak cocok atau gimana, awalnya berteman ya bisa jadi berteman. Sofi juga bisa fokus di karir. Tapi katanya dulu mau nikah. Wah, nggak bener. Hah? Nggak bener ya? Ini apa Ada- sih suara siapa ada sih ini? Temennya kayaknya pemberita. lebih jago banget sih. Coba Nggak nih, bener. apa nggak suara siapa nih? Nikah, Temennya nih. Soalnya kan dia udah nikah. Siapa yang udah nikah? Udah nikah. Hah? Siapa yang udah nikah? Yang udah nikah siapa? Siapa yang udah nikah? Jadi nggak mungkin kalau Nggak Angie mungkin. menjanjikan suatu pernikahan dengan Anda. Oh gitu. Ini siapa ya? Oh ini hafal nggak nih suaranya sahabat ini siapa nih? Ini kayaknya orang paham banget nih masalahnya nih. Ini siapa ya? Mas Enji ya? Hah? Ini orang paham banget. Ini suaranya siapa sih? Coba deh. Mas Enji sih kayaknya. Masa? Iya. Masa sih? Mas Enji ya? Udah bangun Mas Enji. Udah dong. Suaranya Mas Enji. Aduh, terus gimana nih coba? Katanya Angie, katanya nggak mau nikah, nggak mungkin lah bisa nikah juga karena Iya, udah jadi punya suami. Emang bener punya suami, Sofi? Enggak, Hah? belum ada. Angie, katanya belum. Itu nggak nggak boleh boleh kamu loh kayak ngomong gitu. kayak gitu, Mas Coba ya, Angel. saya tanya Pak Ustadz dulu. Kalau sampai ada wanita tidak mengakui suaminya, hukumnya apa Pak Ustadz? Haram. Haram ya Masa Pak sih? Ustadz ya? Ya sekarang kalau ada suaminya masa diam aja sih, ada pemberitaan begini, diam aja sih. Astagfirullahaladzim.
Astagfirullahaladzim. Iya, boleh dong kayak Iya Mas Enji nggak boleh ngomong kayak gitu loh. Iya, jadi pada saat itu emang Sofi sempat ke rumah. Sempat ke rumah. Terus gimana, Ji? Oh, kayak gitu ceritanya. Oh, terus. Kebetulan waktu itu juga lagi rame di rumah, ada teman-teman juga, ada Sofi sama suaminya ke rumah untuk minta tolong. Hah? Oh. Aku ke Minta rumah tolong sama apa, Ji? Minta suami. tolong apa, Ji? Dia minta tolong bahwa boleh nggak kalau misalnya pada saat kemarin itu dia mau buat sinyal atau apa, Heeh. minta tolong gitu biar deket seolah-olah kayak gitu. Aku ke rumah Jadi sama settingan, suami. maksudnya dibikin settingan gitu. Ya. kayak Kok Mas gitu. Enji mau sih settingan? Oh enggak, kan waktu itu kan Anda sendiri yang minta tolong sama si Om Arif. Waduh, Gitu. ini bahaya juga nih. Mana kalau misalnya memang Sofi udah nikah? Nggak boleh kayak Mana gitu tahu. Nggak Eh. boleh toh. Ih, lagian Iya, itu juga. kalau sampai nonton suaminya marah nih, keluarga-keluarganya Iya. suaminya nih. Iya, Gimana iya nih? loh. Ntar dimarahin loh kalau ada suaminya loh. Emang bener, Bos. Kalau memang Kalau manusia ada dalam derita, dunia ini kan terasa neraka. Air mata tak cukup untuk berkata, amarah bukanlah caranya bicara. Panjatkan doa pada Tuhan yang Maha Kuasa, selamatkan akhiratmu, kabulkan ya Robi. Diriku berlumur dosa, mungkinkah akan kembali fitrah. Diriku berlumur dosa, mungkinkah akan kembali fitrah. Masya Allah, Terima kasih. pagi-pagi. Bagus banget suara kita saya. diingat. Suara siapa? Enak aja Oh, udah Ustaz ngaku-ngaku deh. Nggak begini. Kenapa? Kalau lagu itu kan ada 3. Apa tuh? Nyanyinya siapa, terus liriknya apa, Betul. musiknya bagaimana. Betul. Iya. Jadi memang harus betul-betul seni bermain di situ. Makanya ceramah itu bukan hanya sekedar ucapan, tapi kadang syair pun jadi berupa Syiar. Nah, Masya Allah, tapi saya senang banget dengan liriknya. Bahwa ini kayaknya harapan semua orang ya. Kita ini penuh banyak dosa. Mudah-mudahan. Alhamdulillah, Pak Adi mengaku banyak dosa ya. Iya, manusia Pak Ustadz, saya kan masih hidup Alhamdulillah. Pak Ustadz gak banyak dosa? Banyak juga sih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Sofi Angel, warahmatullahi sehat. wabarakatuh. Alhamdulillah. Nah, satu lagi nih, bukan cuma Sofi Angel yang ada di sini, tapi ada Ada juga siapa? Edwin Kurniawan. Assalamualaikum Assalamualaikum. Edwin. Waalaikumsalam. Kalau lihat bau beliau, bawanya aku mau loncat-loncat aja. Bisa aja, loncat-loncat ngapain? Kan dia pemain sinetron yang silat-silat Laga, itu. Laga. main laga. Sehat ya Win ya? Alhamdulillah. Kesibukan makin mantep aja nih kayaknya sekarang nih. Insyaallah. Alhamdulillah. Makasih banyak ya udah datang di Islam itu Indah. Boleh duduk dulu, Sama-sama, silakan. terima kasih. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi dengan mereka. Tapi kita sapa dulu jemaah yang ada di rumahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah, seneng ya Bu ya. Ketemu lagi kita di Islam itu Indah Bu, seneng banget. Alhamdulillah Allah kasih kita sehat. Aduh, amin. Masya Allah. Sebelum kita nanti ngobrol-ngobrol lagi nih, saya mau ngobrol-ngobrol sama bintang tamu. Tapi saya mau ngobrol dulu sebelumnya sama ibu-ibu. Kenapa sih? Sebentar. Suka
ucapannya sebelum kayaknya orang Karena saya tuh penasaran. seneng gitu loh. Kenapa? Coba saya mau tanya sama ibu-ibu Pak Ustadz ya. Ibu-ibu itu paling suka dijanjiin apa sama orang? Sekarang saya coba tanya dulu, saya pilih sebentar dari sebelah sini nih, dari sebelah sini. Nih. Yang senyumnya manis banget. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Ibu paling seneng dijanjiin sama orang apa Bu? Kebahagiaan lah. Kebahagiaan. Ih, sama orang dijanjiin kebahagiaan. Bu, kalau sama suami boleh dijanjiin kebahagiaan. Sama orang dijanjiin kebahagiaan. Coba kita tanya sebelah sana sekarang, coba. Yang sebelah kanan. Yang spesifik Bu, yang pengennya yang spesifik. Kalau dijanjiin sama suami paling seneng dijanjiin apa Bu? Beliin hadiah kali ya. Hadiahnya apa? Mobil baru. Mobil baru. Wow, luar biasa. Nih sekarang kalau kita tanya sama si Edwin. Edwin, kalau Edwin suka janjiin istri apa? Janji uang. Uang. Uang bulanan. Itu mah kewajiban, bukan janji. Ini Itu orang kan salah parah satunya ya. kan? Salah satunya kan? Gak bisa begitu, itu namanya kewajiban. Yang namanya kewajiban itu gak boleh dijadiin janji. Itu mau udah wajib dikasih. Kalau janji-janji gini, Mah, bulan depan kalau aku ada rezeki jalan-jalan ke luar negeri gitu ya Bu ya. Tuh. Insya Allah. Ya, itu. Gimana sih ini? Kayaknya ketahuan banget gak romantis ya Bu ya. Janjiin Dia istrinya janji tidak mulu. pernah menjanjikan, tapi Bulanan. membuktikan. Wih, dibelain sama temennya. Insya Allah. Aku Masya belain Allah. dia. Coba. Laki-laki itu jarang menjanji, tapi membuktikan. Tapi kalau saya coba mau tanya sama cewek, tadi kan laki-laki jarang menjanji. Kalau cewek paling sering dijanjiin. Kalau Sofi paling sering dijanjiin Angie apa? Iya, ya macam-macam ya. Kalau paling suka sih dijanjin saya dibawain sesuatu apa kalau Sama habis Angie? pergi dari mana ya. Oh gitu, Misalnya Angie suka ke bawain. iya aku minta, misalnya minta Oh. nih dibawain apa, nanti dijanjiin oke nanti aku bawain ya, kayak gitu. Oh aja gitu sih, ya. Jadi, wah luar biasa. Lebih ke dong apa nih. ya, janji sih enggak, cuman iya nanti dibawain ya, itu janji bukan ya? Iya. Bu, ngomong-ngomong masalah janji Bu. Janji itu manis ya Bu ya? Manis gak Bu janji itu Bu? Yang kenceng Bu, janji itu manis gak? Hari ini kita akan ngebahas itu. Janji itu manis. Sekarang kenapa banyak orang yang sering mengumbar janji manis demi mendapatkan sesuatu? Jangan-jangan cowok-cowok yang masih belum menikah janji-janji ada maunya Bu ya? Bener gak Bu? Setuju Bu ya? Tuh Pak Ustadz coba dijelaskan, silakan mau Haji izin. banyak pengalaman ya. Jamaah. Iya. Oh jamaah. Kelihatan kekurangannya. Selama masih di dalam hati belum tercatat. Tapi ketika keluar dari bibir maka sudah tercatat. Dan itu adalah hutang seumur hidup. Mata kululi matab alun. Kenapa kamu ucapkan terus kamu tidak lakukan? Itu pertanyaannya. Pertanyaan buat kita. Sanggup gak? Tadi belakangnya dikasih bendera, malu-maluin. Itu luar biasa. Ada orang, dia tidak sadar bahwa dia sudah merendahkan dirinya. Kenapa? Karena sekian banyak janji yang diumbar-umbar, tapi tidak bisa dilakukan. Itulah pembohong. Pembohong itu susah diberi amanah. Dan ingat, kepercayaan itu adalah bagikan keperawanan. Apabila sudah hilang kepercayaan, gabung yuk. bagikan hilang keperawanan. Ih kok bisa gitu? Ya iyalah. Orang kan, mohon maaf. Kalau binatang, yang dipegang adalah talinya. Betul. Tapi kalau manusia, yang dipegang kata-katanya. Oh. Makanya yang pertama diperiksa di hari kemudian adalah semua ustadz dan ustazah. Karena satu. paling banyak ngomong. Oh ya Allah, iya ya, kasihan juga ya Pak Ustadz ya. Tapi kalau sudah selesai proses pemeriksaannya, beliau ditahan tidak masuk surga dulu. Lo kenapa? Cari 60 orang yang bisa dia jamin masuk surga. Aku Pak Ustadz. Makanya temenan. Oh ya aku udah temenan kan. Lu nanti dia busuan deh. Enggak temenan aja. Ya Ustazah tadi ingat saya ya kalau 60 orang yang pertama. Karena ini menjadi pelajaran buat kita, kalau kita berteman dengan orang-orang soleh, mereka bisa menjadi syafaat bagi kita. Nanti ketika mereka di surga, mereka akan bilang, ya Allah, aku kok nggak ngeliat misalnya, aku kok nggak ngeliat Mas Fadli ya di surga ini, boleh nggak ya Allah? Karena dia pernah bersama denganku di jalan ketaatan. Kata Allah, panggil Alhamdulillah. Fadli itu di sana, bawa ke surga.
jadi host juga. Makanya manusia itu kan ada 5 perkara. Pak Ustadz. Ada yang memberi ilmu, ada yang mendengarkan ilmu, menerima ilmu, memberi, menerima ilmu, mendengarkan ilmu, mencintai ilmu. Kata Nabi, sepanjang kamu tidak jadi yang kelima. Nih, kan maaf, yang Edwin. Santang kan sudah gede. Edwin kan ganteng. Sudah berapa lama di sini? Di dunia entertain. Dari tahun 2007. Entertain. Ya nggak apa-apa. Tahun 2007. 2007. Oh, baru sekitar ya 8 tahun. Masuk 8 tahun. Sudah apa-apa aja yang diberikan kepada tetangga sekitar? Tetangga sekitar. Tetangganya. Hah? Kalau keluarga kan kewajiban. Iya benar. Kalau tetangganya? Waduh. Kalau tetangga ya ini yatim piatu. Bagus. Karena harus ada 3. Kasihlah orang yang ada hubungan darah denganmu. Betul. Kasihlah orang yang ada hubungan urusan denganmu. Betul. Dan yang ketiga, kasihlah orang yang berhak menerimamu. Masya Allah. Jadi kalau- 3 ini harus diberikan. Jadi sebagai laki-laki ini kita gimana Pak Ustadz supaya kita tidak mengumbar-ngumbar janji Pak Ustadz? Nah gini, supaya tidak mengumbar janji, sebaiknya pikirkan dulu sebelum mengucapkan. Apakah sanggup engkau penuhi atau tidak. Jangan sampai engkau cuma pintar mengucapkan lalu tidak memenuhikan. Karena jangan sampai kita harus mengukur diri. Jangan sampai kita, oh aku akan memberikan kamu sendiri tidak punya. Jadi makanya jangan selalu mengumbar janji kalau kamu sendiri tidak mampu. Karena itu akan bagaimana kalau kau ditagih. Apa ada jaminan kau bisa menyelesaikan utang-utang yang sudah kau janjikan itu? Buat yang di rumah ya, sebenarnya ini dakwah itu bagaimana kita bisa memperbaiki orang, Betul, Pak Ustadz. menjalin hubungan pada Betul. orang. Bukan berarti hanya berdakwah sekedar menuntun, Betul. tapi bagaimana bisa membimbing. Nah itu maksud saya Pak Ustadz. Membimbing. Caranya dengan itu. Oh ya. Ya, yang di rumah makanya jangan kemana-mana. Tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Masih di Islam itu indah, masih di tema kita hari ini. Janji itu manis ya. Nah, tadi kita udah denger nih. Semakin banyak ilmu kita nih. Alhamdulillah sebagai laki-laki saya semakin takut untuk berjanji jadinya. Karena kalau misalnya berjanji saya nggak tepatin, ditancepin bendera di belakang repot juga jalannya. Nauzubillah ya. Semua nauzubillah. Tapi tadi Ustadz udah kasih tips ke kita. Bagaimana caranya kita supaya tidak berjanji bohong. Caranya adalah berjaga kata-kata kita supaya kita tidak mengeluarkan kata-kata yang sembarang atau janji-janji yang tidak kita tepati. Berpikir dulu sebelum Berpikir dulu bertindak. sebelum bertindak. Masya Allah. Ini mungkin nih jamaah yang ada di sini juga pengen nanya-nanya nih. Boleh nih. Yang mau bertanya tentang keluhannya tentang masalah janji-janji ini silakan boleh. Angkat tangannya ayo jamaah. Kenapa? Hah? Kenapa bukan bintang tamu dulu yang bertanya? Tar dulu Pak Ustadz. Sofi dulu apa jamaah dulu ya? Sofi dulu. Oh Sofi dulu deh, ya udah deh kalau gitu. Sofi mau nanya. Mau. Masa? Iya. Apa yang mau ditanyain sih Sofi? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Ada orangnya Di sini nggak? ada. Udah dibuka pintunya Pak. Pak Ustadz, Ustazah, kalau misalnya kita berjanji atau berkata atau menjanjikan sesuatu untuk kebaikan itu boleh nggak? Seperti tadi contohnya. Contoh. Nanti misalnya seorang ibu terhadap anaknya, nanti ibu pulang ya. Misalnya nanti ibu pulang tunggu aja gitu, sebentar lagi. Padahal pulangnya lama gitu. Seperti itu gimana? Oh. Nih. Bedakan janji dengan rencana. Bedakan janji dengan harapan. Dan bedakan janji dengan doa. Ini. Kalau janji antara rencana. Alhamdulillah. Orang yang suka menjanjikan sesuatu menandakan ketidakmampuan dia. Sampai-sampai dia harus menjanji. Dia belum mampu, sehingga hanya sekedar menjanji. Hati-hati, semua janji akan ditagih. Ingat, janji merupakan utang. Mungkin yang menjanji sudah lupa, tapi yang dijanji sampai kiamat dia tidak bisa lupa. Maka jangan coba-coba menjanjikan sesuatu. Para pemimpin, penguasa, mencalonkan diri, kemudian menjanjikan, setelah naik lupa deh. Sebelum naik rajin baca ayat kursi.
setelah dapat kursi hilang ayatnya. Hati-hati loh. Al-wa'du dainun, janji itu adalah hutang dan setiap hutang akan ditunaikan. Dan ketika di hari kemudian tidak sampai meninggal, sampai mati dari kemudian dia tidak lunaskan utangnya, maka akan dibayar dengan amal kebaikannya. Karena dinar, dirham tidak berlaku di akhirat. Makanya persiapkan amal ibadahmu habis disebabkan karena janji yang diumbarkan. Ibu-ibu, termasuk yang di rumah, jangan selalu mengharap diberi. Tapi apa salahnya engkau yang memberi? Tuh, Masya Tidak Allah salahnya nih. wanita memberi. Ustaz Oki sebagai istri, apa salahnya Ustaz Oki memberikan kepada suami? Is, luar biasa daripada dijanji-janjiin terus. Dijanji terus. Emang Ustaz Oki suka dijanjiin suaminya enak aja. Enggak, Ustaz Oki langsung diberi. Enggak, langsung diberi. Tuh, kok tahu sih? Tahu Ustaz suaminya. Lagian tahu banget deh. Luar biasa nih buat laki-laki yang di rumah nih, yang di sini juga, yang suka berjanji sama wanita. Pengen tahu nggak hukumnya apa? Ibu-ibu mau tahu nggak? Jamaah yang di sini semuanya mau tahu nggak apa hukumnya? Setelah ini Ustazah Oki akan menjelaskan apa hukumnya bagi orang yang suka mengucap janji tapi sering tidak ditepati. Ih, jangan kemana-mana, tetap di Islam itu Indah. Jamaah! Oh jamaah! Alhamdulillah! Kata-kata itu dihitung, diminta tak ku jawabnya. Kejujuran itu mulia, lebih mulia dari kata dusta. Lakukan apa yang kau katakan. Katakan apa yang kau lakukan. Lakukan apa yang kau katakan. Katakan apa yang kau lakukan. Lakukan apa yang kau katakan. Katakan apa yang kau lakukan. Lakukan apa yang kau katakan. Katakan apa yang kau lakukan. Dalam kehidupan kita, kita senang sekali mengatakan janji ini, janji itu. Contoh yang paling sederhana sekali, seorang ibu, seorang ayah yang menjanjikan sesuatu terhadap anaknya. Nanti kalau kamu begini, ibu beliin kamu ini. Bentar-bentar jangan nangis, ibu cuma pergi sebentar saja, padahal perginya lama, pulangnya malam. Artinya dia adalah seorang pendusta kalau dia tidak menepati janji terhadap anaknya. Lihat, janji terhadap anak saja kalau tidak ditepati, Rasulullah SAW mengatakan bahwa itu adalah orang yang berdusta. Kemudian contoh lagi yang tidak menepati janji, sering sekali para pria yang mendekati para wanita dan mengatakan, aku akan menikahimu. Ya Bu, pengalaman ya Bu ya, untuk anak-anak muda tuh. Untuk para remaja, para pemuda-pemudi yang ketika didekati oleh pria, si prianya minta ini, minta itu, tapi dijanjiin menikah, ketika ditagih-tagih nggak dinikah-nikahin juga. Ingkar janji, playboy di mana-mana ya. Hati-hati. Seseorang digituin. Enggak, alhamdulillah, alhamdulillah. Apalagi ciri orang-orang yang tidak menepati janji, sering sekali ketika ada orang yang mengundang, padahal kita nggak bisa datang, tapi kita bilang insya Allah, padahal nggak niat datang. Ya, banget sering ya. nggak? Sering Datang banget ya saya ke dengar sih. acaraku, iya insya Allah. Sering berkata seperti itu Bu. Itu namanya ingkar janji, karena kalau sudah mengatakan insya Allah artinya ibu akan datang. Insya Allah, dengan izin Allah. Kalau nggak bisa datang, bilang aja nggak bisa, bukan insya Allah. Jadi hati-hati, di Indonesia seringkali menggunakan insya Allah dan menggampangkan kata-kata insya Allah. Padahal dalam Quran, kalau kamu mau melakukan sesuatu untuk esok hari, maka katakan insya Allah. Artinya pasti dilakukan. Masalah iya atau enggak, nanti Allah yang mengatur ya. Kemudian, ketika kita berjanji di dalam surat Al-Isra ayat 34 disebutkan, dan penuhilah janjimu itu. Ketika berjanji maka harus dipenuhi, termasuk juga kategori orang-orang yang senang berhutang. Hutang, minggu depan aku akan membayar hutangnya, itu janji. Bagaimana hukumannya? Bagaimana apabila orang-orang yang senantiasa berjanji tapi tidak ditepati? Siapakah itu? Itu adalah orang-orang munafik. Munafik kan ada 3.
Tiga cirinya. Bila berkata dia berdusta, bila berjanji tidak ditepati, bila diberi amanah dia mengkhianati. Maka kategori orang-orang yang senantiasa tidak menepati janjinya adalah orang munafik dan tidak ada agama baginya. Karena janji itu adalah sesuatu yang baik. Kalau janji yang buruk melanggar syariat Allah tidak perlu ditepati. Seketika janji itu gugur. Tetap seorang ayah bagaimanapun kondisinya harus menafkahi si anak tersebut. Gitu. Dan ingat, kafarat penjanji yang tidak menepati, kembali lagi kafaratnya 3 hari berpuasa berturut-turut. Ih, Masya Allah. Jadi serem juga ya kalau masalah janji-janji ini. Hukumnya apa sih yang